Persib Bandung dikabarkan telah merampungkan 2 transfer penting sekaligus. Berdasarkan laporan footfocus.id, Maung Bandung sukses mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Martin Paes dan Joey Pelupesi dengan status permanen setelah proses negosiasi yang berjalan selama beberapa pekan terakhir. Manajemen Persib telah menyelesaikan seluruh detail kesepakatan, baik dengan pihak pemain maupun klub asal masing-masing. Kedua transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib Bandung dalam membangun skuad kompetitif untuk musim mendatang. Martin Paes disebut telah menyetujui seluruh kesepakatan pribadi dengan Persib Bandung. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia itu dikabarkan sangat antusias untuk segera bergabung dan bermain di hadapan Bobota. Kehadirannya diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang di posisi penjaga gawang, mengingat pengalaman internasional yang dimilikinya. Sementara itu, Joey Pelupesi juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh antara Persib Bandung dan klub asalnya SK Lommel. Gelandang bertahan berpengalaman tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan Persib untuk memperkuat lini tengah, khususnya dalam menjaga keseimbangan permainan dan transisi bertahan. Masih menurut footfocus.id, kedua pemain dijadwalkan akan menjalani tes medis sebelum terbang ke Bandung. Jika seluruh proses berjalan lancar, Paes dan Pelupesi akan segera menandatangani kontrak resmi dan diperkenalkan secara terbuka kepada publik sebagai pemain anyar Persib Bandung. Kabar menggembirakan datang dari salah satu punggawa Timnas Indonesia. Kapten skuad Garuda, Jay Idzes, kini mengalami kenaikan signifikan dalam nilai pasar dalam kariernya sebagai pesepak bola. Melansir dari laman transfermarkt.com, pemain yang kini membela klub Sassuolo ini memiliki nilai pasar sebesar 173,82 miliar rupiah per Desember 2025. Sebelumnya, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut hanya memiliki market value sebesar 130,36 miliar rupiah saat masih berseragam klub AC Venezia pada Juni 2025 lalu. Kini, bek 25 tahun tersebut memiliki kenaikan angka nilai pasar yang cukup signifikan dan dinobatkan sebagai pemain termahal di Timnas Indonesia saat ini. Kenaikan market value yang dialami oleh Jay Idzes saat ini juga membuatnya kian mendapatkan sorotan dari beberapa klub lain yang dikabarkan mengincar jasanya. Saat ini, Jay Idzes dikabarkan sedang diincar oleh klub raksasa sepak bola Italia, AC Milan. Di sisi lain, klub Sassuolo juga menyebut jika kemungkinan pada transfer musim panas tahun 2026 akan ada proses transfer pemain yang melibatkan salah satu pemain intinya. Hal inilah yang membuat nama Jay Idzes kemungkinan masuk ke dalam daftar pemain yang akan dijual. Kini kita akan menunggu bagaimana kelanjutan karir Jay Idzes di Liga Italia selanjutnya. PSSI akhirnya mencapai kesepakatan bulat terkait sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Kanada, John Herdman, dipastikan akan menahkodai skuad merah putih setelah seluruh anggota Exco PSSI menyatakan persetujuan dalam rapat yang digelar. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad, yang menegaskan tidak ada perbedaan pandangan di internal federasi mengenai penunjukan Herdman. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis PSSI dalam mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional penting sepanjang 2026, termasuk kualifikasi turnamen Asia dan persiapan jangka panjang menuju kompetisi dunia. Sebelum konfirmasi tersebut mencuat ke publik, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali telah memberi sinyal bahwa pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan kesepakatan penuh dari Exco PSSI, praktis tidak ada lagi kendala administratif dalam penunjukan pelatih anyar Timnas Indonesia. Seluruh keputusan final kini berada di tangan Ketua Umum PSSI untuk diumumkan secara resmi ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026. Lama tak terdengar kabarnya, Elkan Bagot kini muncul dengan kabar baik. Bek tengah asal Indonesia itu baru saja mencetak gol untuk klubnya di Inggris, Ipswich Town. Elkan Bagot saat ini bermain di Ipswich Town U21. Dia mencetak 1 gol saat timnya melibas Charlton U21 dengan skor 3-0 pada Selasa di ajang Premier League Cup. Elkan Bagot terakhir kali mencetak gol buat Ipswich Town adalah pada ajang Carabao Cup bersama tim utama. Itu terjadi pada 2023 saat Ipswich kalah 3-1 dari Fulham. Bagot sudah menimba ilmu di tim Akademi Ipswich sejak 2019. Bagot sempat dipinjamkan ke 5 klub berbeda dan kini kembali ke Ipswich. Pemain 23 tahun itu mencatatkan 3 penampilan di Premier League 2 dan 2 penampilan di Premier League Cup. Di Timnas Indonesia, Bagot sempat tersisih dari skuad utama era pelatih Shin Tae-yong dan tidak dipanggil pelatih Patrick Kluivert setelahnya.
Terakhir, Bagot main buat skuad Garuda adalah pada tahun 2024 di ajang Piala Asia. Pelatih asal Inggris John Hartman dikabarkan telah membuat keputusan besar dalam karier kepelatihannya dengan memilih timnas Indonesia sebagai destinasi berikutnya. Kabar tersebut mencuat setelah media asal Honduras Once Noticias membongkar alasan dibalik penolakan Hartman terhadap timnas Honduras, meski sebelumnya ia menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Dalam laporannya, Once Noticias menyebut Hartman secara tegas menutup pintu untuk Honduras dan justru mengalihkan fokus ke Asia Tenggara, tepatnya Indonesia. Keputusan ini mengejutkan publik sepak bola Honduras, mengingat nama Hartman sempat sangat diharapkan untuk membangkitkan La Aceh. Media tersebut bahkan menegaskan bahwa Honduras tidak ada dalam rencana masa depan sang pelatih. Once Noticias juga mengungkap bahwa Hartman disebut telah mencapai kesepakatan dengan PSSI. Kontrak yang ditawarkan berlaku jangka panjang dari 2026 hingga 2030 dengan nilai finansial yang sangat besar. Faktor uang menjadi sorotan utama karena PSSI dinilai mampu memberikan kontrak bernilai jutaan dolar, sesuatu yang tidak sanggup ditandingi oleh Federasi Sepak Bola Honduras. Selain aspek finansial, keseriusan proyek jangka panjang Timnas Indonesia turut menjadi daya tarik utama. Hartman dikenal sebagai arsitek sukses kebangkitan Timnas Kanada yang ia bawa lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Meski Kanada tersingkir di fase grup, performa mereka dinilai kompetitif, termasuk saat menghadapi Belgia dan Maroko, dua tim yang kemudian melaju jauh di turnamen. Dengan rekam jejak tersebut, Hartman dianggap sebagai figur ideal untuk membawa Timnas Indonesia naik level dan bersaing lebih kuat di kancah Asia. Kini, publik sepak bola tanah air menanti apakah pengalaman dan visi besar John Hartman benar-benar mampu mengangkat prestasi Garuda dalam beberapa tahun ke depan. PSSI masih membuka peluang naturalisasi pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia level usia. Hal tersebut disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya menjelaskan bahwa komposisi Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah cukup solid. Namun, ia mengakui masih ada kemungkinan penambahan pemain untuk lini depan. Menurut Arya, kebutuhan naturalisasi justru lebih terbuka untuk kelompok usia muda. Timnas Indonesia U20 dinilai masih membutuhkan tambahan pemain sesuai keperluan Nova Arianto sebagai pelatih. Kembali ke Timnas Indonesia Senior, Arya mengaku belum terpikirkan untuk menaturalisasi pemain lagi. Namun nama Jensen Seeveld yang bermain untuk VfL Wolfsburg sempat mengemuka saat melawan Kevin Dix yang memperkuat Borussia Mönchengladbach. Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa PSSI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur karir pemain naturalisasi, terutama yang memutuskan untuk bermain di Indonesia. Keputusan sepenuhnya berada di tangan pemain dan manajemennya. Ia menegaskan bahwa PSSI hanya bisa memberikan masukan, bukan menentukan arah karir pemain. Hal tersebut berlaku bagi pemain naturalisasi maupun pemain lokal. Nova Arianto telah memulai pekerjaan barunya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia U20. Ia kini mulai mencari talenta baru untuk memperkuat tim. Terkini, Timnas U20 baru saja menuntaskan TC di Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Kegiatan TC ini merupakan tugas pertamanya sebagai pelatih Timnas U20 sejak diumumkan PSSI pada pertengahan November 2025. Sang pelatih pun mengungkap alasan menggelar TC meski ajang buat Timnas U20 baru akan digelar tahun depan. Ajang Piala AFF U19 2026 akan menjadi turnamen pertama Timnas U20 era Nova Arianto. Soal peluang mengorbitkan pemain Timnas U17, Nova mengaku membuka kesempatan selebar-lebarnya. Apalagi jarak usia pemain ex-binaannya di Timnas U17 tidak terlalu jauh untuk memperkuat Timnas U20. Kebetulan Nova baru saja dipromosikan dari Timnas U17 dengan Piala Dunia U17 2025 sebagai pekerjaan terakhirnya. Dengan kondisi itu, ia sangat paham dengan kualitas para pemain Timnas U17 yang bisa dipromosikan ke Timnas U20. Dengan perbedaan usia yang hanya 1 tahun, saya pikir tidak ada masalah ya dari Piala Dunia U17 kemarin untuk naik. Dan itu akan kita lihat situasinya nanti di sesi selanjutnya, tutur Nova. John Hartman, calon kuat pelatih baru Timnas Indonesia mulai Januari 2026, dikenal sebagai sosok ganas di pinggir lapangan dengan kecerdasan taktis luar biasa. Karakter ini menjadi modal utama yang diharapkan PSSI untuk mengangkat prestasi Garuda, terutama dalam menghadapi FIFA Series 2026 dan target jangka panjang Piala Dunia 2030. Pelatih 50 tahun asal Inggris ini memiliki gaya kepelatihan energik dan intens.